Bastian akhirnya berhasil keluar dari mobil dan mengejar Galang. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, cara Galang untuk menghukum dalam tanda kutip Bastian tuh bener-bener cukup unik ya. Galang datang ke tempat penghancuran mobil yang mana biasanya berisi mobil-mobil bekas yang siap untuk dihancurkan atau dijual murah. Biasanya tempat-tempat yang kayak gini tuh cuma ada di luar negeri. Kalau di Indonesia tuh biasanya namanya lelang, teman-teman. Misalkan ada mobil-mobil bekas yang udah nggak terpakai, pemiliknya nggak tahu siapa, surat-suratnya bodong, biasanya akan berada di suatu tempat seperti yang Galang perlihatkan di episode kemarin. Lalu nanti dilelang atau misalnya under dealnya spare part itu dijual satu per satu dan lain sebagainya macamnya. Cuman ini mengambil kayaknya adaptasi cerita sedikit lah dari luar negeri ya, karena di sini tuh nggak ada. Yang ada tuh ceritanya yaitu tadi tempat penghancuran mobil. Nah, cukup pintar sih kalau menurut Mimin, karena Galang itu kelihatan banget ya pengen menghancurkan Bastian banget, udah dendam banget kayaknya. Karena kalau Bastian berhasil dihancurkan, maka langkah Galang ke depannya akan jauh lebih mudah lagi. Dan jujur kesel sama Hilda, teman-teman, harapannya. Makanya kenapa banyak yang pengen Dian Bagaskara sadar tuh ya karena Hilda ini yang sering bantuin Galang dan terlalu jahat aja. Seolah-olah ya begitulah, capek ya kalau ngebahas Hilda. Nanti deh kalau Lian udah sadar kita bahas lagi tentang Hilda. Nah selanjutnya, perjuangan Bastian untuk bisa keluar dari mobil tersebut. Bayangin, mulutnya disumpal, tangannya diikat, kakinya diikat, dan tinggal beberapa saat lagi menunggu untuk dihancurkan mobilnya. Diangkat dulu ke atas, dijepit lalu dibanting ke bawah. Tentu kan itu prosesnya pasti cepat, teman-teman, gak mungkin lambat. Apalagi pakai alat berat yang sudah terbiasa melakukan hal tersebut, tentu bukan perkara yang sulit. Sehingga gak masuk logika kalau Bastian tuh berhasil selamat. Tapi berkat rasa dendam yang begitu hebat, keinginan untuk bisa melihat Reno sadar, melihat Aksa bisa ikut mengalahkan Galang dalam tanda kutip, teman-teman, ngebuat Bastian pun juga seperti punya energi tambahan untuk melepas ikatannya, melepas sumpel di mulutnya, dan akhirnya keluar dari mobil untuk mengejar Galang. Kalau kayak gini sih udah gak heran ya, karena Bastian ini adalah terlepas dari pintarnya. Di episode malam ini, Bastian adalah salah satu karakter utama dan penting di sinetron ini. Jadi gak mungkin lah dihilangkan begitu saja kalau bukan karena cerita yang luar biasa atau karena hal tertentu. Sehingga ini benar-benar bikin senang juga, karena mau bagaimanapun juga ya memang inilah yang kita tunggu-tunggu. Karena selagi Aksa ngeberesin permasalahan inseminasi, lalu juga bagaimana kita bakal melihat Bella yang bakal dicecar banget sama Zaki atas perbuatannya bersama dengan Tommy dan anak buah Galang di tempat akikah. Ya kita bisa ngeliat dulu perjuangan Bastian satu persatu buat ngeberesin masalah ini, teman-teman. Karena tentu aja sekarang tuh kan masalahnya banyak ya. Yang 3 tadi itu udah 3 masalah. Bella, lalu juga inseminasi, yang kedua, lalu yang ketiganya masalah Bastian dan Galang lah. Belum lagi masalah Lian yang belum sadar, masalah Hilda masih numpuk banget. Jadi at least satu persatu bisa dikejar dulu nih. Dan menurut ini sebuah langkah yang sangat bagus. Dan pintar sih cara Bastian, teman-teman. Cara Bastian buat bisa keluar dari mobil, cara Bastian untuk bisa lompat dari mobil, bisa mengejar Galang lagi tuh luar biasa. Serasa nonton film action tapi berepisode gitu. Senang aja, teman-teman, karena balik lagi, orang yang bisa menghadang Galang untuk saat ini ya tidak lain dan tidak bukan itu adalah Bastian Radian. Kecuali ini dalam tanda kutip ya, misalnya Aksa bayar Kusno buat menghadang Galang, bisa aja. Tapi kan belum mungkin sekarang, karena Aksa lagi sibuk sama Sasa dan nunggu hasil tes DNA-nya, sehingga sulit bagi Aksa untuk bisa bertemu di saat yang bersamaan. Karena kan gak mungkin juga. Makanya orang yang paling pas, orang yang paling cocok adalah ya di momen yang tepat seperti ini. Dan momen yang pas ya adalah Bastian Radian. Singkat cerita, setelah berhasil keluar dengan heroik dan begitu hebatnya, Bastian pun juga langsung mengejar Galang. Galang, Hilda ngerasa happy-happy aja, Kusno ngerasa happy-happy aja, Zora ngerasa happy-happy juga. Tapi mereka lupa kalau Bastian ini pun juga dulunya adalah ya kurang lebih orang yang mirip seperti Galang. Keras kepala, selalu ingin sukses, gak mau kalah, egoisnya tinggi, gengsinya besar. Sehingga bagi Bastian,
akan sangat sulit dunia untuk menaklukkannya. Jadi ya teman-teman tahu lah, Basian itu gengsinya tuh gedenya luar biasa banget teman-teman, sehingga apalagi berhadapan dengan musuh Galang, meskipun udah tua Basiannya tetap nggak mau kalah. Akhirnya ini bikin semua orang kaget, bikin Hilda terutama, lalu juga Kusno, apalagi Zora pun juga kaget, terutama Galang melihat Basian yang berhasil berlari lagi untuk mengejar Galang. Basian mengejar Galang maksudnya, hingga pada akhirnya Basian pun menghajar Galang, dan nggak ada satupun orang yang berani untuk ibaratnya tuh menghalangi apa yang Basian lakukan kepada Galang. Sehingga Hilda, Zora, dan Kusno pun juga hanya bisa melihat dari kedekatan aja. Karena ya orang kalau udah ngamuk kan ngeri-ngeri sedap. Dan ini pun juga ditunjukkan banget lah oleh Bastian, sehingga Hilda pun juga benar-benar bisa ketakutan lah Hilda ngelihat semua ini. Nah, langkah selanjutnya sih harapannya ketika berhasil bikin Galang pingsan tuh, ya Bastian ini pasti akan langsung harapannya untuk bisa membawa ke kantor polisi. Nah, awalnya kan Bastian tuh mikir bahwa Galang ke kantor polisi, tapi Bastian itu jangan dipenjara, karena Bastian masih punya misi buat nyelamatin Reno nih, karena Reno masih berada di gubuk kan, di rumah kosong, sehingga kalau Bastian ditangkap, Reno siapa yang nolongin. Nah, tapi ini perlahan mulai berubah, mungkin karena situasi terdesak dan lain sebagainya macamnya, karena tetap ada gangguan kan dari Zora, dari Kusno juga, hingga Hilda, sehingga Bastian punya pemikiran, ya udahlah kayaknya kalau harus ditangkap ya udah tangkap aja. Bastiannya ditangkap, tapi Galangnya pun juga ikut ditangkap gitu teman-teman. Punya pemikiran seperti itu. Wah, ini sih kalau menurut Mimin sebuah perjudian besar ya, karena itu artinya Bastian mengorbankan dirinya sendiri. Padahal nggak perlu, karena kita masih butuh Bastian nih. Aksa masih butuh Bastian untuk bisa menghadapi masalah besar ke depannya, karena Damar pasti bakal ganggu. Karena Damar ngerasa Aksa yang membuat istri meninggal dan lain sebagainya macam. Jadi kalaupun Galang di penjara, tetap bakal ada masalah nih teman-teman. Kebayangkan akan serumit apa. Makanya harapannya ketika Bastian mengantar ke polisi, Bastian bisa memastikan kalau Galang itu pun pertama harus masuk polisi, tapi Bastiannya nggak perlu masuk polisi. Biarkan itu menjadi permasalahannya Galang aja. Tapi kita nggak pernah tahu ya, dengan Bastian punya niat seperti itu, mungkin Bastian pun juga sadar agak susah untuk ngelakuin itu sendiri karena diganggu. Mungkin kalau Bastiannya sendirian aja tanpa diganggu Hilda, Zora, dan juga Kusno, mungkin bakal dengan aman teman-teman untuk bisa ngelakuin hal itu. Tapi karena diganggu susah juga ya, hasil jadi seperti ini. Nah, misinya Bastian selanjutnya adalah, harapannya baik lagi ya teman-teman, semoga bisa bawa Galang ke kantor polisi. Terus yang keduanya bisa memberitahu Aksa teman-teman kalau Galang tuh udah ditangkap dan di sini loh posisinya, dan ngasih tahu juga kalau Hilda tuh kerjasama sama Galang supaya ketahuan juga nanti runtutannya. Jadi nanti kenapa Markus meninggal, kenapa Lian koma tuh bakal terangkat lagi kasusnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, dan ini bakal membuka tabir yang ada. Dan tambahan juga karena sinetron BKCT bakal tamat, jadi Lian Bagaskara bakal kembali ke KCM. Seneng ya teman-teman, tapi apapun itu semoga aja bisa benar-benar kembali dengan sadar, bangun dari koma Lian Bagaskara, supaya Hilda pun juga benar-benar bukan cuma kena batunya tapi kena karmanya juga. Karena sejujurnya orang-orang kayak Hilda ini tuh penjilat, benar-benar orang-orang yang licik tuh nggak ada ampun teman-teman. Yang namanya pengkhianat tuh hukumannya harus paling berat lah. Kalau Galang kan semua orang tahu kalau Galang jahat, jadi ya semua orang tahu Galang tuh jahat. Tapi kalau Hilda tuh kan bisa jadi baik, jadi buruk. Ini yang berbahaya teman-teman. Makanya pengkhianat di muka bumi manapun juga pasti bakal dimusnahkan secara kasar lah dalam tanda kutip. Tapi apapun itu, salut buat Pak Bastian. Perjuangannya luar biasa teman-teman, untuk bisa balasin dendam Reno dan juga Aksa. Loncat dari mobil, lompat dari mobil, ibaratnya hanya untuk bisa mengejar Galang tuh sebuah hal yang luar biasa. Terlebih lagi Bastian udah tua gitu ya ibaratnya, sedangkan Galang tuh masih fresh, masih muda. Tapi apapun itu ya balik lagi, Bastian kagum banget nih Min. Maksudnya terlepas dari permasalahan baru yang ada dan muncul, tapi karakter seperti Bastian ini mampu mendobrak semuanya hingga akhirnya menolong Aksa. At least satu persatu masalah bisa diberesin. Biarkan Galang sementara jadi urusannya Bastian, yang terpenting masalahnya beres. Nanti urusan inseminasi bakal diurus sama Aksa, Amira, Damar juga bakal include di sana, hingga nanti Dokter Lana bakal bantu permasalahan
tentang Adam, lalu juga terutama Bella dan Tommy bakal diurus sama Zaki. Ini sih bakal seru banget. Pastiin nonton episode malam ini karena bakal seru banget. Gimana teman-teman, seneng gak ngeliat Bastian yang akhirnya bisa sadar, lompat dari mobil dan menangkap Galang? Coba kalau seneng boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.